Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari sekali lagi kami datang. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Sembah Dia dengan segenap hati kita. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami saat ini, Dia beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati
berserah penuh. Haleluya, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sangat baik, yang kami andalkan, Haleluya. pengharapan kami, hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau Tuhan sukacita kami, hanya Engkau Tuhan. Namunlah hati saat kami menerima hadirat-Mu, menerima Roh Kudus-Mu, jamahlah setiap kami, sembuhkanlah sakit kami, pulihkan keadaan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang dalam cara-Mu. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang dalam cara-Mu, dan ku tenang dalam cara-Mu, dan ku tenang dalam cara-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada pada pagi hari yang indah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari yang cerah, yang indah ini. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah, lemburkan setiap hati, buka mata dan telinga rohani kami, sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan, meneguhkan iman percaya kami. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya 43 ayat 19. Saya akan bacakan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya ulangi sekali lagi. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun, Allah mengembalikan orang Yahudi ke Yerusalem. Umatnya akan menerima sesuatu yang baru, yaitu masa baru dengan pengampunan, berkat, pemulihan, dan kehadiran Allah. Saudara, kita tahu sekarang ini karena pandemik C-19, kita memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Kemana-mana sekarang kita wajib harus pakai masker, kemana-mana kita wajib harus selalu cuci tangan, dan kemana-mana kita wajib harus menjaga jarak. Apalagi kita mendengar kabar yang terbaru dari WHO, melalui udara sekalipun bisa mencemari, artinya terkena akan virus. Sesuatu yang baru. Sama saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada zaman itu Tuhan hendak melakukan sesuatu yang baru. Demikian juga di dalam kehidupan kita pada saat ini, dengan adanya pandemi C-19, saya yakin dan percaya Tuhan juga hendak memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita sadari, yang perlu kita tahu bagaimana caranya agar supaya di dalam kehidupan kita sebagai umat tebusan Tuhan mengalami sesuatu yang baru. Seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 43 ayat 19. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa kita tidak sanggup berjalan dengan diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-5b. Demikian firman Tuhan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan di luar aku kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, dengan keadaan sekarang ini kita melihat negara maju sekalipun, negara kaya sekalipun tidak berdaya, saudara. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ada banyak orang mungkin punya finansial yang kuat, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Ini menyadarkan kita betapa manusia itu sangat kecil tanpa Tuhan. Betapa manusia itu tidak berdaya kalau tidak bersama dengan Tuhan. Kita sudah mendengar sekarang ini apa yang terjadi di dunia, sudah berapa banyak jiwa yang direnggut oleh karena pandemi C-19. Ini mengingatkan, menyadarkan kita sebagai ciptaan Tuhan untuk kembali menyadari bahwa diri kita ini berasal dari Tuhan, menyadari bahwa kita sebagai manusia sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab begitu Tuhan melepaskan
perlindungannya atas saudara dan saya. Gak ada yang bisa kita lakukan, gak ada yang bisa kita perbuat. Oleh sebab itu, makanya kita harus terus melekat kepada Tuhan. Harus terus melekat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 91 dikatakan, orang yang melekat kepada Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh melakukan apa yang firman Tuhan katakan, dilindungi oleh Tuhan, diluputkan dari segala penyakit sampat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari masing-masing pribadi kita menilik diri kita sendiri, kita menyelidiki hati nurani kita sendiri. Bagaimana kehidupan kita selama ini bersama dengan Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia? Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan? Seringkali yang terjadi di dalam kehidupan, ada banyak orang Kristen, dia baru sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan pada saat mengalami sesuatu yang berat di dalam hidupnya, karena sudah berusaha dengan segala daya dan upaya dan kekuatan tidak berdaya. Barulah dia datang kepada Tuhan dan mau tinggal di dalam Tuhan. Tetapi setelah dia melewati masa-masa susah, setelah melewati masa-masa krisis, mulai kembali mengandalkan kepada kemampuan, kekuatannya sebagai manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya orang yang hidupnya sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Saudara, tinggal di dalam Tuhan. Kita mulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Mari kita bangun mesbah keluarga, mesbah doa di dalam keluarga kita. Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita mengundang hadirat Allah, hadir di dalam rumah tangga kita, hadir di dalam keluarga kita. Kita mulai selalu memperkatakan firman Tuhan. Kita mulai selalu memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Kita perlu firman Tuhan. Kita dengar hari lepas hari, maka timbul iman. Tetapi firman Tuhan mengingatkan di dalam surat Yakobus, iman bila tidak disertai perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Setelah kita mendengar firman Tuhan, iman timbul, maka harus disertai dengan perbuatan, disertai dengan tindakan. Sebab kalau cuma hanya mendengar, tetapi tidak disertai dengan tindakan, dengan perbuatan, maka tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi perubahan, tidak terjadi sesuatu yang baru di dalam kehidupan saudara. Kita harus mulai bertindak. Kalau saudara sudah mulai mendengar firman Tuhan, maka lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau selama ini mungkin saudara sering bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dengan orang-orang yang tidak rindu, yang tidak haus akan firman Tuhan. Mulai saat ini, kalau saudara mau mulai sesuatu yang baru, tinggal di dalam Tuhan, saudara mulai tinggalkan orang-orang yang tidak merindukan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan, pergaulan yang tidak baik merusak kebiasaan yang baik. Saudara sudah memulai sesuatu yang baru, tapi kalau saudara tinggal di dalam lingkungan yang orang-orang tidak suka akan firman Tuhan, lama-kelamaan saudara juga nanti akan terpengaruh. Akhirnya kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Saudara harus memulai sesuatu yang baru, tinggal di dalam Dia. Karena memang kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Setelah saudara tahu akan firman Tuhan, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Maka saudara akan melihat sesuatu yang baru Tuhan pasti lakukan di dalam hidupmu. Karena Allah kita adalah Allah yang baik.
Karena Allah kita adalah Allah yang rindu untuk melakukan sesuatu yang baru setiap hari di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukankah Tuhan berjanji dalam Ratapan 3:22 sampai 23, Dia mengatakan setiap hari ada rahmat yang baru. Setiap hari pada waktu pagi-pagi kita bangun, Tuhan sudah sediakan ada rahmat yang baru sepanjang hari yang baru yang kita jalani. Jadi jangan pernah saudara merasa bahwa Tuhan tidak peduli sama saudara. Tuhan tidak mengasihi saudara. Kalau saudara tinggal di dalam Dia, apapun yang terjadi pada hari ini, saudara tahu Tuhan sudah sediakan ada rahmat yang baru buat saya, keluarga saya sepanjang hari ini. Haleluya. Saudara, ini kalau kita mau mengalami sesuatu yang baru. Yang kedua, kita harus menuruti firman Tuhan. Dengan kata lain, kita harus taat. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun dia anak, dia belajar menjadi taat. Yesus Kristus, contoh teladan yang paling sempurna buat saudara dan saya. Taat, dia melaksanakan apa yang Bapaknya perintahkan kepadanya. Bahkan sekalipun nyawanya sendiri, dia harus pertaruhkan. Dia tetap belajar untuk menjadi taat. Saudara, kita melihat akibat daripada ketaatan Tuhan Yesus sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita lihat contoh di dalam Perjanjian Lama, Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, kalau Abraham tidak taat kepada Tuhan, saya tidak dapat membayangkan apa yang terjadi dengan kita saat ini. Karena ketaatan Abraham, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang pertama, setelah ada 42 keturunan, lahirlah Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Itu karena ketaatan daripada Abraham yang kemudian namanya dipanggil Abraham. Seandainya dia tidak taat, maka saya tidak dapat membayangkan apa yang terjadi dengan dunia pada saat ini. Tetapi karena ketaatan Abraham, maka dunia mendapatkan anugerah daripada Tuhan, yaitu kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Haleluya. Saudara, mari kita belajar taat. Apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan inginkan, saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Lakukan saja. Karena Tuhan tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Allah kita adalah Allah yang menyelidiki hati kita. Jadi Dia tahu setiap kemampuan saudara dan saya. Tuhan tahu potensi saudara dan saya. Tetapi Tuhan mau kita belajar untuk taat seperti Yesus Kristus. Taat apa saja yang Tuhan minta. Belajar taat. Kalau hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang mungkin susah untuk menyekolahkan anaknya. Karena mungkin orang tua kepala keluarga sudah tidak mendapatkan penghasilan lagi. Kalau Tuhan menggerakkan hati saudara untuk berbagi bagi orang-orang yang mungkin saudara tahu, tetangga saudara,
mungkin kenalan saudara. Saudara tahu persis, sekarang dia ini sudah tidak punya pekerjaan, sementara dia punya anak, punya tanggungan. Kalau saudara menjamah hati saudara, lakukan. Belajar taat, dengarkan suara Allah di dalam hatimu. Lakukan. Kalau Tuhan bilang, bantu dia. Lakukan. Saya juga belajar. Ada teman, saya tahu dia perlu sesuatu. Walaupun mungkin tidak besar, tapi saya belajar untuk menabur. Saya belajar untuk menolong dia. Saudara, karena apa? Firman Tuhan mengajarkan kita, setialah mulai dari hal-hal yang kecil. Maka Tuhan nanti akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Kalau dari hal-hal kecil sekalipun kita tidak belajar untuk taat, bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi? Karena Tuhan itu sangat tahu siapa kita. Tuhan itu sangat mengerti siapa kita. Dan kalau Tuhan bicara dalam hatimu sesuatu hal, karena Tuhan mengasihi saudara, karena Tuhan mau menaikkan level iman saudara, karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan saudara. Tetapi dibutuhkan ketaatan. Saudara, mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Mereka belajar taat saja. Akhirnya kita melihat nama-namanya tercatat di dalam saksi-saksi iman di dalam Ibrani 11. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara, kalau kita mau melihat sesuatu yang baru, sebagaimana janji Tuhan Yesaya 43 ayat 19, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya sesuatu yang baru yang menurut manusia bagaimana mungkin Tuhan membuat jalan di padang gurun. Bagaimana mungkin sungai-sungai ada di padang belantara. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau saudara mau mengalami sesuatu yang baru di dalam hidupmu, belajarlah untuk taat. Ikuti apa yang Tuhan minta. Belajar untuk hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Tinggal diam di dalam Dia. Walaupun dalam masa-masa seperti yang kita alami saat ini, justru Tuhan mau kita tinggal diam di dalam Dia. Makanya di dalam kehidupan yang baru ini dianjurkan kalau tidak penting-penting banget jangan keluar rumah. Nah, tinggal di rumah apa yang kita lakukan? Kita berdoa, memuji, menyembah Dia. Mengundang hadirat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Maka saudara akan melihat sesuatu yang baru yang belum pernah saudara alami dalam hidup saudara. Tuhan bukakan. Tuhan mengerjakan hal-hal yang supranatural. Karena memang dalam masa-masa seperti ini kita memerlukan hal-hal yang supranatural daripada Tuhan. Dan ini Tuhan berikan, Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang mau tinggal di dalam Dia, yang mau bergantung kepada Dia dan taat melakukan apa yang Tuhan minta dalam hidupnya. Maka dia akan melihat sesuatu yang baru, yang supranatural, yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kalau saudara mau mengalami sesuatu yang baru, angkat tanganmu, taruh tangan kiri di dadamu, saya akan berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau Allah yang maha hadir, Engkau menyelidiki setiap hati. Engkau tahu beban, pergumulan, kebutuhan dari jemaat Tuhan. Hamba percaya sebagaimana janji-Mu, Engkau hendak melakukan sesuatu yang baru, yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, lakukan hal-hal yang supranatural di dalam kehidupan jemaat Tuhan, yang sungguh-sungguh mau tinggal di dalam Tuhan, yang mau taat melakukan firman-Mu, agar supaya dunia ini boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup, adalah Allah pembuat mujizat yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.